Teman, selamat pagi semuanya. Di dalam video pagi hari ini kita akan membahas tentang trading plan dan rekomendasi saham 17 Juli 2026. Nah, oke teman ya. Kemarin saya mohon maaf deh teman ya, nggak ada suaranya nih Kak. Saya juga pas saya tonton ulang tuh di YouTube, wah iya nih bener nih ya, nggak ada suaranya ya. Tapi mau gimana lagi teman-teman ya, sudah terlanjur Kak ya. Kalau kita buat lagi nih ulang nih teman ya, wah kayaknya waktunya nggak cukup deh Kak ya. Karena panjang banget tuh teman ya durasinya ya. Oke deh, sekarang nih ya setupnya udah aman deh ya. Oke, kita sebentar deh, sebelum kita mulai kita ngopi dulu deh Kak ya, sebentar. Wah enak banget nih teman ya, pagi-pagi ngopi nih teman ya. Oke, langsung aja deh Kak kita mulai ya. Kita bahas dari IHSG dulu deh Kak, IHSG teman ya. Oke. Nah IHSG ini teman kalian perhatiin deh Kak baik-baik deh ya. IHSG ini secara garis besar dia masih bearish loh Kak. Ya, masih bearish teman ya. Jadi selagi garis kuning ini tidak dijebol ke atas nih Kak, apapun itu IHSG ini masih bearish Kak. Nah kalian harus berhati-hati temen ya. Tren bearish bisa naik nggak bisa Kak ya, tapi kenaikannya itu ya cuma sebatas kenaikan sementara aja. Setelah itu lanjut turun naik Kak ya. Selagi time frame besarnya belum berubah ya, dia masih besar kemungkinan kakak bisa diseret ke bawah IHSG-nya Kak ya, begitu temennya. Kecuali di time frame besar udah berubah tuh Kak, nah itu mau udah beda lagi deh Kak. Nah tapi untuk saat ini dia masih bergerak di dalam tren bearish, dan ini adalah area-area pentingnya nih Kak. Nih kalian melihat baik ya. Ini adalah Fibonacci nih Kak. Ini adalah area Fibonacci dan ini adalah area resistance terdekatnya. Nah ini adalah area-area pentingnya nih Kak, yang dimana temen ya, kalau misalkan di area tersebut IHSG ini tidak terjadi turning point. Turning point itu apa? Pembalikan sebuah arah ya, besar kemungkinan temen ya dia akan naik dulu nih Kak sampai ke area sini ya, baru setelah itu lanjut turun naik Kak. Nah ya kira-kira seperti itu teman-teman ya. Jadi ingat sekali lagi, arah besarnya ini masih bergerak di dalam trend bearish, dan kenaikannya ini cuma sebatas kenaikan sementara aja. Kira-kira seperti itu deh ya. Oke, jadi kalian harus tetap waspada dan hati-hati teman ya. Oke, kita lanjut lagi deh. Kita bahas untuk saham Raja dulu deh teman ya. Untuk saham Raja nih Kak, kalian perhatikan baik-baik teman ya. Ingat Kak, ketika harga sedang naik tinggi seperti ini nih, ini bukan waktunya Kak nih buat kalian beli nih teman ya. Jadi kalau kalian mau entry bagaimana? Yang pertama kali nih teman ya, kalau harga sedang naik tinggi lalu dia sudah muncul ya candle merah, dia mau koreksi deh Kak ya, seperti itu teman ya. Kalian bisa ukur nih Kak pakai Fibonacci, tarik dari bawah ke atas. Untuk apa? Untuk tahu nih Kak target penurunannya ini di mana saja teman ya. Nah nanti bisa kita tandai nih Kak di 382% nih temen ya, pakai Fibonacci nih ya, di 382%, di 50%, dan di 618%. Ingat Kak, di dalam Fibonacci ini banyak angka, tapi tidak semua angka ini penting Kak, cuma ada 3 angka aja ya, 382, 50%, dan 618%. Nah jadi ingat temennya, kalau kalian mau entry kan harus tunggu dulu harga itu masuk ke salah satu area tersebut. Dan tentu temen ya, ketika harga masuk ke dalam area tersebut, kita butuh yang namanya konfirmasi buat kita entry. Kalau nggak ada konfirmasi ya jangan masuk Kak ya. Konfirmasinya apa saja? Yang pertama nih Kak ya, apabila harga sudah mulai masuk ke dalam area tersebut Kak, pastikan nih Kak stokastiknya ini harus berada di bawah. Ingat, stokastik ini sangat penting Kak. Dia ini dapat mengukur nafas daripada pergerakan harga, dapat mengukur energi daripada pergerakan harga. Maksudnya apa? Maksudnya ketika harga sudah mulai masuk ke dalam area tersebut lalu diikuti oleh stokastik yang berada di bawah atau berada di area oversold, nah ini artinya Kak penurunannya ini sudah mulai terbatas Kak, turunnya sudah mulai capek Kak, supply-nya sudah mulai habis Kak. Kalau itu sudah terjadi, bagus, kita akan lanjut ke konfirmasi yang kedua, yaitu kita memperhatikan bagaimana reaksi harga itu terjadi Kak. Apakah sudah terkonfirmasi oleh candle reversal atau swing low yang valid atau 3 candle ya, kalau kalian sudah tonton di video kelima. Nah kalau itu sudah terjadi, baru Kak bisa kita eksekusi dan harga akan bergerak naik. Stop loss jelas Kak di bawah candle reversalnya ya, atau di bawah 3 candlenya Kak ya. Kalau kalian sudah tonton di video kelima pasti kalian paham deh Kak ya. Dan untuk take profit bisa kalian setting di resistance terdekatnya dulu kan nih. Contoh ada di sini ya, pasti kalian paham lah Kak resistance ya. Nah kira-kira seperti itu untuk saham Raja temen ya. Jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk atau kalian baru ada rencana mau masuk, jangan masuk dulu Kak. Ini harga sedang mengarah nih Kak ke area support. Kalau Kak kalian masuk aja, wah itu bahaya temen ya. Oke, kita lanjut lagi nih temen, kita lanjut lagi untuk saham TOS. Nah saham TOS nih kalian perhatikan baik-baik nih Kak ya. Ketika harga sedang naik tinggi, ini bukan waktunya buat kalian beli Kak. Ini justru adalah level yang paling berbahaya. Bukan paling baik, bukan paling tepat, tapi paling bahaya. Terus bagaimana? Kalau saya mau masuk di saham TOS, saya lebih baik tunggu dia koreksi dulu. Saya tidak pernah mau masuk di ujung-ujung harga Kak ya. Nah nanti kalau misalnya koreksi itu terjadi, ya ukur Kak pakai Fibonacci lagi, termasuk kayak tadi Kak ya.
Dan kakak bisa tandai nanti di 382%, teman ya. Oke, di 50%, di 618%, kakak tandain aja nih kak. Nah nanti kakak tunggu dulu kak harganya itu masuk ke dalam area tersebut. Nah tapi ingat konfirmasi harus mendukung kak, stokastik harus berada di bawah ya, reaksi harga harus mendukung, eksekusi stop loss di bawah candle reversalnya, dan take profit di resisten terdekatnya. Kira-kira seperti itu. Oke, nah ini kalian perhatikan baik-baik nih kak, ADMR ya, BNBR ya, Mina nih temen ya, Mina dan MTEK ya. Ini sideways nih kak ya. Oke, ADMR, BNBR, Mina, dan MTEK ini sideways. Nah jadi kalian perhatikan baik-baik temen ya. Saya jelasin di saham ADMR aja deh, karena caranya sama aja temen ya. Orang sama-sama bullish kok temen ya. Jadi ADMR, BNBR, Mina, dan MTEK itu sama-sama sideways. Dan kalian perhatikan nih kak caranya bagaimana ya. Jadi ingat kak, sideways ini adalah fase penentu temen ya. Dia dari turun kak bisa melanjutkan penurunannya apabila area support tersebut dijebol kak. Begitu juga sebaliknya kak, dia dari turun ternyata bisa berubah arah menjadi naik apabila area resistennya dijebol ke atas. Dan inilah yang disebut sebagai fase penentu. Karena ini fase penentu, permasalahannya apa? Kalian nggak tahu kak dia jebolnya kemana. Kita ngomongin pemula teman-teman, tapi sebenarnya ada loh caranya. Kita ngomongin pemula dulu deh ya. Oke, sebenarnya kita bisa lihat aja kak dari karakter marketnya, dari price-nya ya, dari strukturnya itu bisa kita lihat sebenarnya temen ya. Nah tapi kan kita ngomongin pemula ya, pemula mana paham kak, nggak tahu temen ya. Nah jadi kalau misalkan kalian tanya ya bagaimana cara entry, cara entry-nya ada dua kak. Yang pertama kalian bisa menunggu dia retest nih ya, dia jebol ke atas lalu dia naik, dia koreksi, baru kalian bisa masuk kak. Oke, kalau dia sudah terbentuk pattern seperti ini, nah ini arti pergerakan harga sudah mulai jelas nih, strukturnya sudah mulai jelas nih, dan besar kemungkinan dia akan bergerak bullish atau naik ya. Dan stop loss jelas kali di bawah candle reversalnya ya, atau di bawah 3 candlenya, take profit di resisten terdekatnya ya. Jadi kalau sideways seperti ini jangan pernah kalian masuk ketika dia baru jebol satu candle kalian langsung hajar. Wah itu bahaya banget kak, karena besoknya bisa dihantam lagi kalian ke bawah. Kalau dia jebol satu candle, tunggu kak 2-3 candle ke depannya ini bagaimana. Kalau dia lanjut naik, tunggu dia koreksi, baru kalian bisa hajar ya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kalian bisa menggunakan metode false break. False break itu bagaimana? Kalian bisa tunggu harga ini turun dulu ke bawah teman ya, dan nanti kalian bisa tunggu satu candle jebol ke bawah ya. Nah misalkan ini hari Senin jebol ke bawah nih kak, lalu hari Selasanya candle selanjutnya masuk lagi. Nah kalau itu terjadi bisa kalian eksekusi ketika candle itu mau tutup. Stop loss di bawah candle reverse dan take profit tetap kak ya di resisten terdekatnya. Ingat ini sideways kak, yang dimana ketika harga ini naik, harga ini gagal jebol ke atas, kakak bisa diseret lagi ke bawah. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk di tengah-tengah harga nih kak, pakai stop lossnya, yang dimana kalau harga ini gagal jebol ke atas, kakak bisa diseret lagi ke bawah. Kira-kira seperti itu kak ya, cara masuk di dalam kondisi sideways. Kalian bisa pilih retest atau false break ya. Jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk di tengah-tengah harga, pakai stop lossnya kak ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Indi teman ya. Nah untuk saham Indi ini teman-teman ingat, secara garis besar dia masih bergerak di dalam trend bearish kak. Dan 3 garis ini adalah area Fibonacci ya. Paling juga kalaupun dia naik sampai ke area-area tersebut kak, setelah itu lanjut turun lagi temen ya. Nah itulah fungsi Fibonacci kak. Jadi kita setidaknya punya gambaran kak, ketika harga naik, naiknya sampai mana sih. Nah ya, jadi ingat kata kuncinya, kalau kita sudah tahu di time frame besarnya itu bearish kak, lalu kalian lihat di dari time frame itu naik, percayalah kak, kenaikannya ini cuma sebatas kenaikan sementara aja, setelah itu lanjut turun lagi kak. Kira-kira seperti itu temen ya. Oke, kita lanjut lagi deh untuk saham brand deh teman ya. Jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk, jelas pakai stop lossnya. Untuk brand juga sama kak ya, secara garis besar dia masih bearish teman ya. Oke, nah jadi kalau kalian sudah tahu di time frame besarnya itu bearish, berarti kenaikannya ini cuma sebatas kenaikan sementara aja teman ya. Nah kira-kira seperti ya. Sebenarnya bisa kalian manfaatkan nih kak scalping apabila stokastiknya ini masih berada di bawah. Nah tapi ini kan stokastiknya sudah berada di atas nih kak. Nah jadi ya, kalau kalian baru ada rencana mau masuk, jangan masuk dulu deh kak ya. Kalau kalian sudah dapat harga di ujung-ujung harga, misalnya sudah entry nih, pakai stop lossnya deh kak. Kalau misalkan dia terjadi reject, kakak bisa diseret ke bawah kak. Nah kira-kira seperti itu temennya. Jadi ingat, di time frame besarnya bearish, selalu kalian lihat di dari time frame-nya itu naik, percayalah kak, kenaikannya itu cuma sebatas kenaikan sementara aja ya. Oke, untuk saham Toba nih, kalian perhatikan baik-baik nih kak, Toba ya. Wah, Toba juga sama nih temennya. Jadi kalau mau entry bagaimana, jangan pernah entry di ujung-ujung harga kak. Dia memang sudah berubah nih kak trennya. Kalau kita perhatikan, coba deh, udah berubah belum ya? Nah udah, wah belum juga nih temen ya. Nah kita harus tunggu dulu deh ya. Atau enggak, gini aja deh temen ya. Nih ya, kalau kalian mau masuk nih temen ya, jangan pernah entry di ujung-ujung harga kak. Kalian bisa tunggu dia koreksi dulu temen ya. Koreksi sampai mana nih, coba kita ukur pakai Fibonacci ya. Oke, nah jadi kalian bisa tandain nih kak di 382% temen ya. Oke, di 50% dan di 618% nih kak. Nah jadi kalian bisa tunggu dulu harganya itu masuk ke dalam area tersebut karena, tapi ingat,
bukan berarti dia masuk kakak hajar kak. Ada konfirmasinya kak ya, stokastiknya harus berada di bawah ya. Ingat stokastik ini sangat penting kak. Karena apa? Karena dia ini dapat mengukur nafas daripada pergerakan harga, dapat mengukur energi daripada pergerakan harga. Maksudnya apa? Maksudnya ketika harga sudah mulai masuk ke dalam area tersebut lalu diikuti oleh stokastik yang berada di bawah atau berada di area oversold, nah ini artinya kak penurunannya ini sudah mulai terbatas ya, turunnya sudah mulai capek, supply-nya sudah mulai habis. Kalau itu sudah terjadi bagus, kita akan lanjut ke konfirmasi yang kedua. Apa? Kita perlu perhatikan nih kan nanti bagaimana reaksi harga itu terjadi kak. Apakah sudah terkonfirmasi oleh candle reversal atau swing low yang valid? Nah jika itu sudah terjadi baru kalian bisa eksekusi. Stop loss di bawah candle reversalnya dan take profit jelas kak di resistance terdekatnya teman ya. Atau kalau kalian mengerti Fibonacci, ukur pakai Fibonacci kak ya. Untuk saham Toba tuh seperti itu. Oke, kita lanjut lagi untuk saham PSAB. PSAB juga sama teman ya. Secara garis besar dia masih bearish, dan ingat kalau tren bearish kak, kenaikannya itu cuma sebatas kenaikan sementara aja. Setelah itu lanjut turun sampai mana ya? Sampai area support terdekatnya dulu deh kak. Kita nggak usah fokus terlalu jauh dulu teman ya. Dan ini adalah area Fibonacci. Nah jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk, pakai stop lossnya. Kalau kalian baru ada rencana mau masuk, jangan masuk dulu deh kak. Takutnya dia langsung terjadi reject atau penolakan, itu yang bahaya. Kakak bisa langsung diseret ke bawah temen ya. Kira-kira seperti itu untuk saham PSAB. Sekarang kita lanjut lagi untuk saham NTBK. Nah NTBK udah saya jelasin temen ya. Kalau kalian lihat entah itu di dalam kondisi sideways atau dia mau peralihan tren, dia baru jebol satu candle, jangan langsung dihajar, tunggu kak ya, 2-3 candle ke depan. Kalau misalkan candle selanjutnya ini naik, candle selanjutnya ini naik lagi, nah itu bagus, berarti trennya udah benar-benar berubah kak. Baru satu candle lu hajar, besoknya bisa langsung dihantam lagi ke bawah. Kalau itu terjadi, itulah yang disebut sebagai false break atau penembusan palsu ya. Nah tapi kalau misalnya candle selanjutnya naik, bagus kak, kakak bisa tunggu dia koreksi, nanti kakak ukur pakai Fibonacci nih ya. Dia masuk ke dalam area Fibonacci, stokastik berada di bawah, reaksi harga mendukung, eksekusi. Ya jelas kalau kalian sudah terlanjur masuk, pakai stop lossnya. Karena apa? Karena kalian bisa diseret ke bawah loh kak ya. Kalau kalian baru ada rencana mau masuk, tunggu dulu deh kak, nanti saya update lagi deh kak ya untuk saham NTBK temen ya. Tunggu update dulu deh ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham BBRI. BBRI juga sama kak ya. Jadi pada intinya selagi garis hitamnya tidak dijebol ke atas apapun itu kak, BBRI ini masih bergerak di dalam tren bearish kak ya. Selagi garis hitamnya tidak dijebol apapun itu, dia ini masih bergerak di dalam tren bearish, dan besar kemungkinan kalian masih bisa diseret ke bawah ya. Kecuali nih kak dia jebol nih, jebret ke atas, nah itu mah udah bagus deh temen ya, udah masuk ke dalam awal permulaan daripada tren bullish. Nah maka dari itu nanti kita perhatikan dulu deh kak. Nah tapi ingat sekali lagi, kalaupun nanti dia jebol satu candle, jangan langsung dihajar kak ya. Seperti saham NTBK nih, jangan langsung dihajar. Ini kan jebol satu candle, jangan langsung dihajar. Tunggu candle selanjutnya bagaimana. Kalau misalkan candle selanjutnya itu lanjut naik lagi nih kak ya, satu candle, dua candle lanjut naik lagi, wah itu sih bagus kak ya. Nah tapi ingat, entry jangan di tengah-tengah harga, jangan di ujung-ujung harga. Tunggu dia koreksi kak ya. Dia koreksi, kakak bisa ukur pakai Fibonacci, konfirmasinya ada, baru bisa dieksekusi. Nah ya nanti kita tunggu dulu deh kak, mungkin nanti sore kita update lagi deh ya. Jadi untuk sekarang nih saham BBRI kita perhatikan dulu deh, dia berhasil jebol atau enggak nih kak ya. Nah kira-kira seperti itu, nanti saya update lagi deh ya. Oke deh temennya, untuk video pagi hari ini trading plan dan rekomendasi cukup sampai sini dulu deh ya. Saya Ridho Shihab pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.